Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Dinar selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen proyek. Dan saat ini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengembangan sistem Customer Relationship Management. Namun sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 15, saya Rosa Yohana Sinaga dengan NIM akhir 0009 dan Meita Rizky Hairunisa dengan NIM akhir 0085. Jadi langsung saja yang pertama itu ada Human Resources Leveling. Di sini sudah ada tabel yang merupakan struktur alokasi pengembangan perangkat lunak berdasarkan sumber daya untuk setiap aktivitas pada pengembangan sistem CRM. Nah, di sini setelah dianalisis, ternyata terdapat beberapa human resources yang mengalami overload. Yang pertama itu ada SD1 yang dialokasikan pada aktivitas A, C, F, dan I, di mana ternyata aktivitas C dan F ini mengalami overlap. Jadi untuk mengatasi masalah ini, kami memutuskan untuk melakukan teknik resource splitting, di mana SD1 ini nanti akan bekerja secara part-time pada aktivitas C, sementara SD2 dan JD1 tetap bekerja secara full-time pada aktivitas C. Kemudian, di sini ada SD2 yang dialokasikan pada aktivitas B, C, dan H, yang ternyata aktivitas B dan C itu mengalami overlap. Jadi untuk mengatasi masalah ini, dilakukan teknik adding lifetime, di mana nanti waktu mulai dari aktivitas C ini akan diundur selama 1 hari, untuk memberikan jeda kepada SD2. Kemudian ternyata pada aktivitas C dan F itu ternyata JD1 juga mengalami overload. Tapi apabila dilakukan resource splitting atau teknik resource substitution, maka JD1 itu akan tetap mengalami overlap. Dan apabila dilakukan teknik time shifting atau teknik adding lag time, maka tidak akan mempengaruhi dari critical path-nya. Jadi, kami memutuskan untuk tidak melakukan teknik apapun pada masalah ini. Kemudian di sini ada JD2 yang dialokasikan pada aktivitas D, E, dan H, yang di mana aktivitas D dan E ini mengalami overlap. Jadi untuk menangani masalah ini, tim kami memutuskan untuk melakukan teknik adding lag time, di mana nanti aktivitas E ini waktu mulanya diundur selama 1 hari. Kemudian untuk UI yang dialokasikan pada aktivitas A dan D yang mengalami overlap juga, kami memutuskan untuk melakukan teknik adding lag time selama 1 hari, sehingga nanti waktu mulai dari aktivitas D diundur selama 1 hari. Next. Kemudian di sini sudah ada tabel yang merupakan schedule setelah dilakukan human resource leveling. Nah, sebelumnya critical path-nya itu adalah dari A, D, E, F, G, H, I dengan durasi total awalnya 29 hari. Namun, karena waktu mulai aktivitas D dan E diundur sebanyak masing-masing 1 hari, maka durasi bertambah 2 hari, yaitu jadi 31 hari. Next. Nah, di sini sudah ada Gantt chart setelah dilakukan human resource leveling. Next. Selanjutnya untuk manajemen risiko akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk bagian selanjutnya pada bagian manajemen resiko, yaitu yang di halaman ini kami memiliki tabel klasifikasi berdasarkan dampak dari resiko. Jadi resikonya ini nanti kami klasifikasikan berdasarkan dampak dan berdasarkan frekuensi terjadinya resiko tersebut. Nah, dari dampak ini kami memiliki 3 kriteria, yaitu kriteria laba atau profit, kriteria biaya penanganan insiden, dan kriteria pemenuhan requirement pelanggan. Nah, jadi di klasifikasi ini kita bagi menjadi 5 level, yaitu dahsyat, besar, sedang, rendah, dan sangat rendah. Nah, kemudian ada tabel klasifikasi yang berdasarkan frekuensi itu tadi yang tadi saya sebutkan, itu juga kami mengklasifikasinya berdasarkan 5 level, yaitu hampir pasti terjadi, kemungkinan besar terjadi, kemungkinan sedang terjadi, kemungkinan kecil terjadi, dan jarang terjadi. Nah, kemudian setelah diklasifikasikan berdasarkan level frekuensi dan level dampaknya, lalu kita mengklasifikasikan lagi berdasarkan resikonya ini, apakah resiko tersebut termasuk ekstrim atau termasuk ke resiko tinggi, resiko sedang, ataupun resiko rendah.
Nah, selanjutnya untuk resiko yang mungkin terjadi yang pertama yaitu keterlambatan penyelesaian modul back-end. Nah, resiko keterlambatan ini termasuk ke dalam dampak besar atau level 4 dan frekuensi terjadinya itu pada di level 3, yaitu kemungkinan terjadinya 2 kali selama langsung. Jadi, resiko ini termasuk ke dalam resiko level ekstrim. Nah, pencegahan yang pertama kami lakukan yaitu mengadakan daily stand-up meeting untuk tracking progress back-end development. Nah, pertemuan ini dilakukan untuk memantau perkembangan pekerjaan tim back-end dan memastikan semua anggota berada di jalur yang tepat. Selanjutnya ada breakdown back-end modul menjadi substrak yang lebih kecil agar lebih mudah dikerjakan, dimonitor, dan dialihkan jika diperlukan. Kemudian ada pair programming antara senior developer 1 dan senior developer 2 untuk critical modul. Nah, dua developer ini berkolaborasi langsung dalam penulisan kode untuk modul-modul yang bersifat kritikal untuk meningkatkan efisiensi serta meminimalkan kesalahan. Selanjutnya ada code review checkpoint setiap 2 hari untuk quality assurance. Jadi tinjauan ini dilakukan secara berkala tiap 2 hari untuk menjaga konsistensi standar pengembangan. Selanjutnya untuk kontingensinya, yaitu melakukan resource substitution dengan mengalihkan junior developer 2 atau junior developer 3 secara temporer jika beban terlalu berat pada senior developer 1 atau senior developer 2. Kemudian melakukan fast tracking integrasi API dan front-end parsial. Apabila sebagian back-end-nya nanti sudah selesai, maka dapat dilanjutkan dengan integrasi secara bertahap. Kemudian resiko yang kedua yaitu ketidaksesuaian desain dengan harapan stakeholder. Nah, resiko ini masuk ke dalam level 3 yaitu resiko yang berdampak sedang dan frekuensi terjadinya itu berada di level 4. Sehingga dia termasuk ke kategori resiko level ekstrim. Nah, pencegahan yang kami lakukan yang pertama yaitu melakukan persetujuan desain awal dengan stakeholder. Jadi kita minta ke stakeholder untuk menyetujui desain mockup atau prototype sebelum masuk ke tahap pengembangan. Selanjutnya ada melakukan iterasi desain melalui low fidelity dan high fidelity prototype. Jadi mulai dari wireframe dasar, prototype, sampai dengan final UI itu dengan review pada tiap tahapannya. Lalu mengadakan review desain berkala atau desain review meeting. Itu setidaknya minimal sekali dalam seminggu melakukan meeting dengan stakeholder. Untuk kontingensinya, yang pertama menyiapkan skenario redesign parsial. Apabila terjadi ketidaksesuaian dengan desain, cukup mengubah di bagian yang bermasalah saja dan bukan keseluruhan halaman ataupun sistem. Selanjutnya ada melakukan reprioritasi task, yaitu mengutamakan perbaikan desain fitur utama atau yang sering diakses user terlebih dahulu. Nah, selanjutnya untuk resiko yang ketiga yaitu keterbatasan kapasitas infrastruktur. Nah, ini tuh masuknya ke dampak yang level 5 yaitu masuknya ke dahsyat karena dapat menyebabkan gangguan sistem total, downtime, dan ketidakmampuan sistem untuk melayani pengguna. Nah, meskipun demikian frekuensi terjadinya itu tergolong rendah yaitu level 2. Sehingga ini termasuk ke dalam resiko ini termasuk ke dalam resiko dengan level yang tinggi. Nah, pencegahan yang kami lakukan yang pertama yaitu load testing dan stress testing sebelum aktivitas deployment. Jadi testing ini dapat menemukan bottleneck sebelum sistem diluncurkan ke produksi sehingga dapat diperbaiki lebih awal. Selanjutnya ada melakukan infrastruktur capacity planning berdasarkan project user growth. Jadi untuk menghindari kekurangan sumber daya atau kelebihan sumber daya, maka dilakukan penghitungan kebutuhan sumber daya seperti server, bandwidth, dan database berdasarkan estimasi jumlah pengguna dalam jangka panjang. Kemudian ada monitoring tools implementation untuk real-time performance tracking. Jadi dengan memasang alat pemantauan untuk melihat performa aplikasi dan infrastruktur secara langsung, maka tim bisa merespon dengan cepat saat terjadi lonjakan beban sebelum masalah menjadi besar. Untuk kontingensinya, yang pertama melakukan auto-scaling infrastruktur setup. Jadi dengan menyediakan sistem yang dapat secara otomatis menambah atau mengurai kapasitas, maka sistem dapat secara stabil traffic-nya tuh meningkat tanpa perlu intervensi manual. Selanjutnya untuk menggunakan content delivery network untuk implementation untuk load distribution, demi mengurangi beban server utama, mempercepat loading website, dan mengurangi risiko overload saat banyak user mengakses secara bersamaan. Nah, jadi untuk mengantisipasi potensi hambatan dalam proyek pengembangan tersebut, kami juga melakukan identifikasi resiko berdasarkan dampaknya terhadap jadwal, anggaran, dan keberhasilan proyek. Nah, estimasi dari dampak anggaran khususnya itu disajikan dalam bentuk persentase dari total rencana biaya proyek, sekitar 120 juta. Jadi dari resiko yang pertama, yaitu keterlambatan penyelesaian back-end, jadi dampaknya itu akan terjadi delay selama 5-6 hari pada aktivitas FGH. Dampaknya terhadap anggaran sekitar 5%, yaitu penambahan 6 juta karena untuk memberikan biaya tambahan untuk lembur dan reward.
Selanjutnya dampak terhadap keberhasilan proses berarti lebih ke menunda integrasi dan testing. Selanjutnya untuk risiko yang kedua yaitu ketidaksesuaian desain stakeholder, itu bisa saja terhadap jadwal itu kita bisa revisi front end sehingga mundur sampai 3 hari. Nah, dampaknya itu juga sekitar 3% atau sekitar 3,6 juta karena revisi desain tersebut, dan dampak terhadap keberhasilan proyek itu stakeholder tidak puas, jadi UX-nya kurang optimal. Selanjutnya untuk risiko yang ketiga yaitu keterbatasan kapasitas infrastruktur, yaitu dampak terhadap jadwalnya itu downtime-nya 1 sampai 2 hari saat testing. Dampak terhadap anggarannya juga sekitar 6%, sekitar 7,2 juta, yaitu bisa saja dilakukan upgrade mendadak. Dan untuk dampak terhadap keberhasilan proyeknya yaitu sistem tidak stabil dan pengalaman user terganggu. Nah, ini di sampingnya juga tadi sudah saya sampaikan juga, yaitu ada level dampaknya dan skor resikonya yang juga sudah digolongkan di halaman sebelumnya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Berikutnya untuk make buy analysis. Jadi, komponen yang kami putuskan yang diperlukan dalam proyek ini adalah server. Perusahaan memilih untuk membeli cloud server dibandingkan dengan membuat atau on-premise. Biaya yang diperlukan untuk membeli cloud server diperkirakan sebesar 3 sampai 5 juta rupiah per bulan. Sementara jika membeli server dibutuhkan biaya sekitar 25 sampai 40 juta rupiah untuk server fisik dan instalasinya. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk provisioning cloud server hanya membutuhkan sekitar 1 sampai 2 hari, sementara jika membuat atau on-premise server dibutuhkan waktu sekitar 1 sampai 2 minggu. Nah, jika dibandingkan dengan waktu critical path proyek ini, yaitu selama 31 hari, maka lebih baik jika membeli cloud server. Selain itu, kualitas server on-premise tergantung pada hardware awal yang digunakan. Sementara kalau cloud server itu lebih fleksibel dan bersifat auto-scaling. Di sini kita bisa lihat tabel perbandingan antara make atau buy server. Dengan keterangan pada skala 1 itu sangat buruk, 2 buruk, 3 cukup, 4 baik, dan 5 sangat baik. Nah, di sini faktor yang pertama itu biaya awal dari make atau on-premise itu skalanya ada di 1, yaitu sangat tinggi, 25 sampai 40 juta rupiah. Kemudian untuk buy cloud server skalanya ada 5, di mana biayanya itu rendah dan bisa disesuaikan mulai dari 1 juta. Kemudian biaya operasional dari make on-premise ini skalanya ada di 2, di mana kita memerlukan listrik untuk maintenance serta adminnya. Lalu untuk buy cloud server itu skalanya ada di 4, sudah termasuk dalam layanan dari si cloud server ini. Kemudian untuk waktu implementasi dari make on service itu ada di skala 2, yaitu membutuhkan 1 sampai 2 minggu pengadaan dan instalasinya. Lalu untuk buy cloud server, itu membutuhkan 1 sampai 2 hari penyiapan server, yaitu pada skala yang kelima. Lalu untuk kualitas atau skalabilitas pada make atau on service ini, itu tuh ada di skala yang ketiga, di mana kualitas dan skalabilitasnya itu tergantung pada spek awal. Lalu untuk buy cloud server itu skalanya ada di 5, di mana kualitas atau skalabilitasnya itu elastis dan bisa auto scaling. Lalu untuk ketersediaan SDM, make on service itu harus punya teknisi atau server admin, yaitu ada di skala 2. Lalu untuk buy cloud server, eh, itu ada di skala 5, di mana harus dikelola oleh vendor. Kemudian untuk keamanan dan kontrol, make on-premise itu ada di skala 4, di mana kontrolnya itu penuh, namun kontrolnya itu penuh pada si perusahaan, namun rawan untuk error. Lalu untuk by cloud server, keamanan dan kontrolnya itu ada di skala 4, di mana fitur keamanan vendor bagus, namun tetap terbatas. Next. Lalu kita bisa lihat di sini ada tabel kelebihan dan kekurangan dari masing-masing make atau buy server ini. Yang pertama, kalau membuat atau on-premise server itu kelebihannya lebih sedikit daripada kekurangannya. Kelebihannya itu yang pertama, ada perusahaan memiliki kontrol penuh atas spesifikasi yang diinginkan. Kemudian, biaya operasional dalam jangka panjang itu cenderung lebih rendah dibanding dengan cloud server. Lalu kekurangannya yang pertama, biaya awal untuk instalasinya itu tinggi. Kemudian membutuhkan waktu setup dengan konfigurasi yang lama, memerlukan tenaga teknisi yang profesional. Lalu yang terakhir,
perusahaan itu bertanggung jawab untuk melakukan maintenance dan support secara penuh. Kemudian untuk opsi membeli cloud server, kelebihannya lebih banyak dibandingkan dengan kekurangannya. Yang pertama, kelebihannya itu ada biaya yang dibutuhkan dalam jangka pendek itu lebih murah. Kemudian, implementasi dan waktu setup lebih cepat. Lalu, cloud server itu mampu untuk mengatur skalabilitas secara otomatis. Dan yang terakhir, vendor itu bertanggung jawab untuk melakukan maintenance dan support. Kemudian kekurangan dari membeli cloud server ini, yang pertama, ada biaya dalam jangka panjang yang besar, ketergantungan kepada vendor, dan yang terakhir, keterbatasan dalam kustomisasi. Next. Jadi, mengapa perusahaan itu memilih untuk membeli cloud server dibandingkan dengan membuat on-premise? Alasannya yang pertama itu, durasi proyek hanya 31 hari. Jadi, ini tuh termasuk dalam kategori jangka pendek, sehingga tidak memerlukan infrastruktur untuk jangka panjang. Kemudian yang kedua, cloud server itu lebih hemat biaya dalam jangka pendek dibandingkan investasi awal untuk pembelian server fisik. Yang ketiga, fleksibilitas tinggi dalam pengelolaan sumber daya, memungkinkan penyesuaian kapasitas secara dinamis sesuai dengan kebutuhan proyek ini. Yang keempat, adanya fitur auto scaling yang memungkinkan sistem untuk menyesuaikan performa secara otomatis saat terjadi lonjakan beban kerja tanpa perlu intervensi secara manual. Yang kelima, waktu implementasi yang dibutuhkan itu cepat, sehingga lebih efisien untuk proyek dengan timeline yang ketat. Dan yang terakhir itu minimnya perawatan dan pengelolaan teknis karena infrastrukturnya itu dikelola oleh penyedia layanan cloud. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 15. Maaf jika ada kesalahan dalam kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.